Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Wijaya, NIM 19020007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum PTI 2. Untuk yang pertama, modul pertama ada time series and forecasting. Langsung saja kita mulai ke bab pertama. Yaitu bab pertama ada pendahuluan dengan isinya tujuan praktikum dan landasan teori. Kemudian untuk bab kedua ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data studi kasus yang digunakan di sini adalah PT Nusantara. PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan ke depan. Dengan berdasarkan data permintaan selama 5 bulan, dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan, yaitu bulan Juni 2017 hingga bulan Maret 2018. Kemudian di bab ketiga yaitu pengolahan data, berisi pengolahan hasil metode forecasting untuk peramalan 4 periode. Kemudian ada hasil metode forecasting dalam bentuk grafik. Di sini ada grafik dengan garis berwarna hitam dan grafik dengan garis berwarna biru. Kemudian bab keempat yaitu analisa. Di sini ada analisa data hasil metode forecasting. Yang pertama, pada bulan pertama diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 90 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 88,45 dengan selisih error sebesar 1,54, nilai CFE sebesar 1,54, nilai MAD sebesar 1,54, nilai MSE sebesar 2,38, nilai MAPE dalam persen sebesar 1,71, dan nilai tracking signal sebesar 1 dengan tidak memiliki nilai R-square. Begitu analisa untuk bulan pertama dan seterusnya hingga bulan ke-10. Berikutnya untuk analisa untuk peramalan pada bulan ke-11 diperoleh sebanyak 173 buah. Data peramalan permintaan pada bulan ke-12 adalah sebesar 181,45 buah dan data peramalan permintaan pada bulan ke-13 adalah sebesar 189. Kemudian data peramalan permintaan pada bulan ke-14 adalah sebesar 198 buah. Nilai CFE pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah 3,81. Nilai MAD pada permintaan keempat periode peramalannya adalah 4,96. Nilai MSE 45,54. Nilai MAP dalam persen pada permintaan untuk keempat periode peramalannya adalah sebesar 3,87. Nilai tracking signal dengan permintaan untuk keempat periodenya adalah 7,68. Nilai SR square 0,92 dan nilai Y-intercept adalah 80. Untuk nilai slope-nya 8,45. Kemudian adalah hasil analisa metode forecasting dalam bentuk grafik. Dari hasil grafik di atas dapat kita ketahui bahwa nilai MAD atau mean of actual data adalah 126,5, nilai SD adalah 26,56, dengan masa periode N adalah 10 dan masa peramalan atau forecast untuk 4 bulan ke depan. Dari hasil grafik di atas dapat kita ketahui bahwa garis grafik hitam menunjukkan data permintaan aktual, di mana permintaan dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada garis grafik berwarna biru yang menunjukkan data forecasting by LR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan, sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 atau 4 bulan peramalan mengalami kenaikan yang konstan. Yang terakhir adalah bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan. Berdasarkan praktikum modul 1 yaitu time series and forecasting yang telah dilakukan, didapatkan analisa dari pengolahan data yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Peramalan untuk 4 bulan ke depan didapatkan bahwa permintaan pada bulan ke-11 atau April 2018 sebanyak 173, bulan ke-12 atau Mei 2018 sebanyak 181, bulan ke-13 atau Juni 2018 sebanyak 189, dan pada bulan ke-14 atau Juli 2018 sebanyak 198.
Dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa data grafik permintaan aktual dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada data grafik forecasting BLR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan. Sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 mengalami kenaikan yang konstan. Berikutnya ada modul kedua yaitu inventory. Di modul kedua, bab pertama itu pendahuluan berisi tujuan praktikum dan landasan teori. Di bab kedua, pengumpulan data berisi dengan pengumpulan data. Untuk data studi kasus yang digunakan kali ini masih sama, PT Nusantara PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Biaya simpan per lembar kayu adalah Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun, atau berapa banyak kayu yang harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Kemudian kebutuhan kayu per tahun adalah 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi standar 50 lembar kayu. Biaya setiap kali melakukan pemesanan adalah Rp200. Harga per lembar kayu adalah Rp100 dan biaya simpan adalah Rp25 per lembar kayu. PT Nusantara memiliki permintaan yang acak dan setiap kekurangan persediaan dan dilakukan back order dengan biaya Rp20. Waktu pengantaran hampir dapat dipastikan 20 hari. Kemudian di bab ketiga ada pengolahan data. Hasil pengolahan data dengan metode inventory. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dengan metode inventory. Yang berikutnya ada hasil metode inventory dengan grafik. Yang berikutnya ada hasil pengolahan EOQ lanjutan dan ada hasil grafik simulated inventory profile. Kemudian kita masuk ke bab keempat yaitu analisa. Analisa hasil tabel solusi. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui bahwa total kapasitas pada tiap pemesanan adalah 240 lembar kayu. Karena kebutuhan per tahun ialah 3.600 lembar, maka terdapat pemesanan sebanyak 3.600 per 240 sama dengan 15 kali pemesanan dalam setahun. Di mana biaya sekali pesan adalah sebesar Rp200, biaya simpan per lembar kayu sebesar Rp25 per tahun, dan dengan harga per lembar kayu adalah sebesar Rp100. Kemudian pada kolom economic order analisis terdapat data order quantity sebanyak 240 lembar dengan maksimum inventory sebanyak 240 lembar, maksimum back order sebesar 0, order interval sebesar 0,0067 per tahun, reorder point sebesar 0, di mana biaya pemesanan adalah sebesar Rp3.000 per tahun. Biaya penyimpanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya storage sebesar 0, sehingga subtotal biaya tersebut adalah sebesar Rp6.000 per tahun. Diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah sebesar Rp360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Kemudian ada analisis hasil pengolahan data EOQ lanjutan. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kebutuhan kayu per tahun adalah 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi standar 50 lembar kayu. Biaya setiap kali melakukan pemesanan adalah Rp200. Harga per lembar kayu adalah Rp100 dan biaya simpan adalah Rp25 per lembar kayu. PT Nusantara memiliki permintaan yang acak, maka setiap kekurangan persediaan akan dilakukan pemesanan ulang dengan back order cost sebesar Rp20 per Rp20. Waktu pengantaran yaitu 0,0555 tahun atau rata-rata 20 hari.
Yang kedua, pada kolom inventory and cost analysis dalam satuan tahun. Nilai optimal reorder point adalah 215. Nilai optimal order quantity adalah sebesar 245 unit. Nilai average minimum on hand adalah 116. Nilai average maximum on hand adalah 261. Nilai average on hand inventory adalah 138. Nilai safety stock adalah 16. Nilai min shortage during lead time sebesar 0,4604. Nilai percent of shortage during lead time sebesar 8%. Biaya total order atau setup cost sebesar 2.934. Biaya total holding cost sebesar 3.470. Biaya total back order cost sebesar 135. Biaya total loss sell cost sebesar 0. Biaya total fixed shortage cost sebesar 0. Biaya total shortage cost sebesar 135. Biaya total inventory relevant cost adalah sebesar 6.540 dengan expected total acquisition cost sebesar 360.000. Kemudian ada analisis hasil data dalam bentuk grafik. Pada grafik setup cost, dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Untuk garis grafik holding cost, dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka semakin banyak biaya penyimpanan atau holding cost-nya. Kemudian ada analisis hasil grafik simulated inventory profile. Grafik tersebut menunjukkan kebutuhan persediaan bahan baku kayu pada PT Nusantara per tahun, di mana dapat diketahui status persediaan pada grafik inventory on hand sehingga dapat direncanakan kapan harus dilakukan back order. Yang terakhir adalah bab kelima, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, diketahui dari PT Nusantara dapat mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan dalam setahun, yaitu ada 15 kali pemesanan dalam satu tahun. Yang kedua, diketahui dari PT Nusantara dapat mengetahui jumlah bahan baku kayu pada setiap kali dilakukan pemesanan, yaitu 240 lembar kayu dalam sekali pemesanan, sehingga dalam 15 kali pemesanan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kayu, yaitu 3.600 lembar kayu. Kemudian yang ketiga, diketahuinya data order quantity sebanyak 240 lembar, maka maksimum inventory sebanyak 240 lembar kayu. Yang keempat, diketahui dari PT Nusantara dapat mengetahui biaya pemesanan adalah sebesar Rp3.000 per tahun, biaya penyimpanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya shortage sebesar 0, sehingga subtotal biaya tersebut adalah sebesar Rp6.000 per tahun. Diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah sebesar Rp360.000 per tahun, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Kemudian kita masuk ke modul ketiga, yaitu aggregate planning. Bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tujuan praktikum dan landasan teori. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu pengumpulan data, berisi studi kasus aggregate planning. Untuk modul ketiga kali ini kita menggunakan PT Nusantara yang ingin merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang diperkirakan dan X, dan X. Perusahaan ingin mempekerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu, namun dalam kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, karena akan berpengaruh kepada jumlah gaji atau upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1. Kemudian manajemen ingin melakukan analisis yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi, sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu pengolahan data. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu pengolahan data.
yang berisi pengolahan data General LP model. Di sini ada tabel 3.1 yaitu tampilan analisis awal perencanaan produksi. Kemudian tabel 3.2 tampilan solusi analisis biaya produksi. Kemudian ada gambar 3.1 yaitu tampilan grafik produksi reguler oleh karyawan tetap. Gambar 3.2 tampilan grafik garis terhadap kebutuhan produksi. Kemudian 3.2 yaitu pengolahan data dengan simple model. Kemudian kita masuk ke bab 4 yaitu analisa. Yang pertama ada analisa tabel 3.1 tampilan analisis awal perencanaan produksi. Pada bulan April 2018, jumlah permintaan yaitu 173 unit, jumlah persediaan akhir sebesar 10, dengan jumlah penugasan pekerjaan sebesar 16. Begitu seterusnya, hingga pada bulan Juli tahun 2018. Kemudian ada analisis tabel 3.2, yaitu tampilan solusi analisis biaya produksi. Pada bulan April 2018, jumlah biaya reguler sebesar 1.000. Biaya full-time overtime sebesar 870, kemudian untuk biaya penyimpanan 150, dan total biaya yang harus dikeluarkan pada bulan April sebesar 3.100. Begitu seterusnya hingga ke bulan Juli tahun 2018. Jumlah biaya reguler sebesar 1.000, biaya full-time overtime sebesar 1.245, kemudian untuk biaya penyimpanan 150, dan total biaya yang harus dikeluarkan pada bulan Mei sebesar 2.575. Kemudian ada analisis gambar 3.1, yaitu tampilan grafik produksi reguler oleh karyawan tetap. Dari data di atas diketahui bahwa pada periode April sampai Juli 2018 menunjukkan bahwa perencanaan produksi setiap periode mengalami ketetapan berdasarkan data permintaan. Kemudian analisis gambar 3.2, yaitu tampilan grafik garis terhadap kebutuhan produksi. Kemudian pada hasil data di atas menunjukkan bahwa perencanaan produksi pada periode April mengalami peningkatan berdasarkan data permintaan, yaitu 173 pada bulan April, 181 pada bulan Mei, 190 pada bulan Juni, dan 198 pada bulan Juli. Kemudian ada analisis masalah simple model. Di sini ada analisis tabel 3.3 yaitu tampilan hasil perencanaan agregat. Analisis tabel 3.4 tampilan hasil dari grafik perencanaan agregat. Analisis gambar 3.5 tampilan hasil dari grafik perencanaan agregat. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan yaitu agregat planning, dapat disimpulkan bahwa grafik agregat planning menunjukkan bahwa selama 4 periode total produksi dapat regular time production mengalami stabilitas produksi yaitu sebesar 20 unit, sedangkan grafik untuk number of karyawan selama 4 periode adalah 4 orang karyawan. Grafik agregat planning menunjukkan bahwa selama 4 periode production requirement mengalami kenaikan, yaitu pada periode April 2018 berada di 173 unit, periode Mei 2018 di 181 unit, periode Juni 2018 di 190 unit, dan periode Juli 2018 di 198 unit. Kemudian kita masuk ke modul keempat, yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan masih sama, berisi tujuan praktikum dan landasan teori. Bab kedua pengumpulan data berisi studi kasus forecasting. Studi kasus MRP. Untuk studi kasus kali ini kita menggunakan PT Nusantara yang ingin merencanakan untuk memproduksi salah satu produk unggulannya untuk 4 periode ke depan. Produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas, yaitu A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyimpanan yang disebut dengan lead time.
Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh karena akan menyebabkan sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyimpanan atau setup cost untuk dapat dimasukkan dalam proses produksi sebuah barang, tentu masing-masing bahan memiliki cost atau harga pokok. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan karena hanya berupa sewa tempat di suatu komplek gudang dekat perusahaan. Kemudian kita langsung saja ke bab berikutnya, yaitu bab 3, pengolahan data. Di bab ketiga ini berisi pengolahan data. Yang pertama, hasil tampilan untuk struktur produk. Kemudian tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produk C. Kemudian ada tampilan masalah MRP, tampilan masalah MRP, dan yang keempat yaitu analisa. Analisa masalah general LP model. Analisis hasil tampilan untuk struktur model. Dari gambar di atas dapat diketahui untuk membuat bahan A membutuhkan bahan B dan C, sedangkan untuk membuat bahan B membutuhkan bahan D dan E. Dan untuk membuat bahan C membutuhkan bahan F dan G. 4. Kemudian ada analisis hasil tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produksi C. Kemudian ada analisis hasil tampilan MRP. Kemudian analisis hasil tampilan masalah MRP. Dan yang terakhir yaitu bab kelima, yaitu penutup. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada tabel 3.1.4 pada pengolahan data merupakan kesimpulan dari tabel 3.1.3 sebelumnya, di mana dapat diketahui bahwa item bahan A memiliki overdue sebanyak 380 unit, periode 1 menghasilkan 250 unit, dan periode 2 menghasilkan 400 unit. Sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 1030 unit. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima, yaitu scheduling. Kita ke bab pertama, pendahuluan. Masih sama, yaitu berisi tujuan praktikum dan juga landasan teori. Di bab kedua, yaitu pengumpulan data. Untuk data studi kasus di modul ke-5, kita menggunakan PT Nusantara memiliki 5 pekerja rutin. Kita sebut saja job 1 hingga job 5. Masing-masing job memerlukan 3 proses atau operasi yang disebut dengan operasi 1, operasi 2, dan operasi 3. Sebagai contoh, job 1 memerlukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Berikut ini datanya. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu pengolahan data. Di bab ketiga ini berisi hasil analisis penjadwalan berdasarkan pekerjaan. Kemudian hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Kemudian hasil diagram Gantt untuk masing-masing job. Hasil diagram Gantt untuk masing-masing mesin. Dan juga hasil urutan proses produksi. Ada juga hasil analisis biaya pengerjaan. Kemudian kita masuk di bab 4, yaitu analisis. Untuk analisis penjadwalan berdasarkan pekerjaan, ada job 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan waktu mulai pada menit ke-20 dan waktu berakhir pada menit ke-30, lamanya waktu proses yaitu 10 menit. Begitu seterusnya untuk analisis hasil penjadwalan berdasarkan pekerjaan. Kemudian ada analisis penjadwalan berdasarkan pemakaian mesin. Contohnya mesin 1 dilakukan pekerjaan 4 dimulai pada menit ke-0 dan diakhiri pada menit ke-14. Lamanya proses pekerjaan adalah 14 menit. Kemudian ada analisis hasil diagram Gantt untuk masing-masing job.
Dari hasil pengolahan tersebut diketahui untuk job 1 operator 1 menggunakan mesin 1 dari menit ke-20 sampai menit ke-30. Operator 2 menggunakan mesin 2 dari menit ke-30 sampai menit ke-35. Operator 3 menggunakan mesin 3 dari menit ke-35 sampai ke menit 39,5. Dan operator 4 menggunakan mesin 4 dari menit 39,5 ke menit 39,5 juga. Kemudian ada hasil analisis diagram Gann untuk masing-masing mesin. Mesin 1 digunakan oleh operator 1 untuk job 4 pada menit ke-0 sampai menit ke-14. Untuk job 5 pada menit ke-14 sampai menit ke-20. Untuk job 1 pada menit ke-20 sampai menit ke-30. Untuk job 2 pada menit 30 sampai menit ke-42. Dan untuk job 3 pada menit ke-42 sampai menit 50. Kemudian ada analisis hasil urutan proses produksi. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa untuk urutan proses produksi dimulai pada job keempat, kemudian job 5, job 1, job 2, dan yang terakhir yaitu job 3. Kemudian ada analisis hasil grafik biaya pengerjaan. Dari hasil di atas dapat kita ketahui bahwa untuk job 1 sebesar 18,4%, untuk job kedua sebesar 24,9%, lalu job ketiga sebesar 27%, job keempat sebesar 14%, dan terakhir ada job 5 sebesar 15,4%. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu penutup yang berisi kesimpulan. Untuk urutan proses produksi dimulai pada job keempat, kemudian job 5, job 1, job 2, hingga yang terakhir yaitu job 3. Kemudian penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan pekerjaan job 4, operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0, yang mana proses memakan waktu selama 14 menit, sehingga akan selesai pada menit ke-14, dilanjutkan dengan job 5 yang dimulai pada menit ke-14 dan selesai pada menit ke-20, karena lama pengerjaan selama 6 menit. Kemudian ada diketahui bahwa biaya pengerjaan paling tinggi diperlukan untuk job 3 sebesar 27% dan biaya pengerjaan paling rendah yaitu untuk job 4 sebesar 14%. Yang terakhir adalah modul ke-6 yaitu pemilihan supplier. Untuk bab 1 seperti biasa berisi tujuan praktikum dan landasan teori. Bab 2 pengumpulan data. Studi kasus pemilihan supplier kali ini kami menggunakan studi kasus sebuah perusahaan Comfortable Chair merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan Comfortable Chair memiliki beberapa supplier bahan baku utama, yakni kayu jati. Perusahaan Comfortable Chair memiliki kendala dalam menentukan atau memilih supplier kayu jati karena banyaknya supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemilihan supplier kayu jati. Data-data yang ada adalah yang pertama ada 4 supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama yaitu PT Kayu Jati Kokoh, PT Kayu Jati Jaya, PT Sejahtera Abadi, serta PT Kayu Jati Terpercaya. Yang kedua, ada 4 kriteria penilaian yaitu harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kapasitas, dan biaya dan fasilitas produksi. Dengan penilaian kepentingan untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke bab ketiga yaitu pengolahan data dan analisis. Yang pertama di sini dapat dilihat ada probabilitas kriteria pemilihan supplier. Kemudian ada probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria harga barang. Kemudian ada probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang. Probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang. Probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas produksi. Bobot keseluruhan pemilihan supplier. Kemudian kita masuk ke bagian analisa data. Yang pertama ada probabilitas kriteria pemilihan supplier. Berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui bahwa yang pertama,
tingkat nilai pada harga barang yaitu sebesar 17,5%, kemudian kualitas barang 28,8%, biaya pengiriman barang 20,7%, kapasitas dan fasilitas produksi 33,0%. Kemudian ada probabilitas pemilihan supplier. Berdasarkan kriteria harga barang, berdasarkan kriteria penilaian harga barang, bahwasanya probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 39,9%. Kemudian probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 25,5%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 16,3%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Terpercaya yaitu sebesar 23,3%. Probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang. Berdasarkan kriteria pemilihan pada kualitas barang, probabilitas pemilihan supplier PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 42,6%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 13%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 17%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Terpercaya yaitu sebesar 27,4%. Kemudian ada probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang. Berdasarkan kriteria pemilihan supplier, berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang, probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 42,1%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 18,1%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 28,2%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Terpercaya yaitu 11,6%. Kemudian ada probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas produksi. Berdasarkan kriteria probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas produksi, probabilitas pilihan supplier untuk PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 19,2%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 41,7%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu 25,7%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Terpercaya yaitu sebesar 13,4%. Bobot keseluruhan pemilihan supplier. Secara keseluruhan untuk para supplier, hasil pengolahan data tersebut yaitu PT Kayu Jati Kokoh yaitu sebesar 34,3%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Jaya yaitu sebesar 24,9%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Sejahtera Abadi yaitu sebesar 22%. Kemudian probabilitas pilihan supplier PT Kayu Jati Terpercaya itu sebesar 18%. Yang terakhir adalah bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya, supplier yang akan dipilih oleh perusahaan adalah PT Kayu Jati Kokoh karena memiliki nilai keseluruhan yang paling tinggi yaitu 34,3% dibandingkan yang lainnya. Sekian dari presentasi untuk praktikum PTI 2 kali ini yang berisi 6 modul. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.